Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Lukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas pertandingan dari turnamen FIDE World Blitz Championship 2023, yang mana turnamen ini telah selesai dilaksanakan dan yang menjadi juaranya adalah Magnus Carlsen, di mana Magnus Carlsen berhasil mempertahankan gelar juara dunianya pada dua kategori, yaitu dan juga Blitz. Dan pada video kali ini kita akan membahas pertandingan dari babak ke-7, yaitu pertandingan antara Pragnanda melawan Daniil Dubov, dimana di pertandingan kali ini kita akan melihat penyelesaian yang sangat baik dari salah satu pemain yang melakukan kombinasi untuk menaklukkan lawannya. Baiklah, langsung saja kita ke permainannya. Jadi di sini Pragnanda memegang buah putih dan Daniil Dubov memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, kuda ke F6. Dan pembukaan ini adalah pembukaan Italian game yang menjadi kanan dua kuda setelah kuda F6 di sini. Langkah normal di opening ini adalah dengan memainkan kuda ke G5 biasanya. Di sini Pragnanda memilih lanjutan yang lebih normal dengan pion ke D3. Lalu dilanjutkan dengan gajah ke E7, rokade pendek dari putih, lalu rokade pendek dari hitam, dan benteng ke E1. Benteng ke E1 di sini menyiapkan langkah kuda ke D2, kuda ke F1, dan kuda ke G3. Dan putih akan fokus menyerang di sayap raja milik hitam. Lalu di sini hitam melanjutkan dengan pion ke D6, lalu pion ke C3, kuda ke A5 dengan maksud menyerang gajah yang ada di C4, yang juga merupakan gajah yang sangat aktif menyerang raja milik hitam. Oleh karena itu, di sini Pragnanda tidak ingin kehilangan gajahnya dan menjalankan gajah ke B5. Lalu gajah pion ke A6, maksud saya mengusir gajah, dan gajah ke A4, pion ke B5, gajah ke C2, dan pion ke C5 untuk membuat sebuah gebrakan di sayap menteri dan juga mempertahankan petak pusat miliknya. Di sini kedua pemain akan bertarung di petak pusat, di mana putih memiliki tujuan untuk membongkar pion ke D4 setelah melakukan beberapa persiapan nantinya, dan hitam akan mempertahankan petak pusatnya setelah pion ke D4 ini, dimana setelah pion ke D4 putih juga bermaksud mengaktifkan gajahnya yang ada di C2. Dan di sini putih melanjutkan dengan kuda B ke D2, lalu benteng ke E8. Melihat adanya rencana dari putih dengan kuda ke F1, kuda ke G3, maka hitam bermaksud mencegah ancaman yang mungkin dapat terjadi dengan lompatan kuda putih yang bisa saja ke H5 atau F5, di mana hitam mempersiapkan langkah gajah ke F8 dan juga G6, sehingga gajah ini akan di fianchetto di petak G7 dan akan sangat menolong pertahanan hitam nantinya. Kuda ke F1 dari putih, pion ke H6, kuda ke G3, gajah ke F8, dan pion H3. Lalu kuda ke C6 dengan maksud mempertahankan petak pusat dari putih, dari serangan putih maksud saya di sini. Lalu pion ke D4, pion C makan D4, pion C makan D4, dan kuda makan pion. Dan di posisi ini hitam tidak boleh memakan kuda yang ada di D4 karena akan membuat posisi menteri putih yang sangat aktif menjadi sangat aktif di sini. Oleh karena itu, hitam tidak boleh memakan kuda dan harus menghindari pertukaran dengan menjalankan kuda ke E5, membuat
posisi menjadi sedikit rumit karena dengan adanya banyak buah di atas papan, maka akan lebih banyak kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Lalu gajah ke F4 dari putih, gajah ke B7, kuda D ke F5, benteng ke C8, gajah ke B3, gajah pindah ke petak yang lebih aktif, lalu pion ke A5 dengan maksud pion ke4 untuk mengusir gajah, dan putih tidak membiarkan hal itu dan memainkan langkah pion ke A4, lalu pion ke B4, menteri ke D4, dan sebuah langkah yang mungkin sedikit kurang baik dari Daniel Dubov dengan menjalankan benteng ke C7. Mungkin sebaiknya di sini kita menjalankan kuda F ke D7 dengan manuver kuda ke petak C5. Jika di sini kuda memakan gajah, kuda makan pion maksud saya, maka ada kuda ke C5 dan putih akan terkena banyak ancaman gajah dan juga kudanya di sini. Dan menurut saya di sini posisi hitam akan lebih baik. Baiklah, kita kembali ke permainan di mana Daniel Dubov melanjutkan dengan benteng ke C7 dengan maksud memperkuat pertahanan pion D6-nya setelah benteng A ke D1 dari putih dan benteng ke D7. Lalu raja ke H1, raja ke H7 dengan persiapan pion G6, pion ke F3 dan pion ke G6. Dan disinilah fungsi dari gajah, karena setelah dorongan pion yang ada di H6 terjaga oleh gajah dan juga raja sehingga tidak dapat dimakan oleh kuda ataupun gajah di sini. Dan putih terpaksa memundurkan kudanya ke petak E3, lalu gajah ke G7, menteri ke D2, gajah ke A6, dan di sini Pragnanda melakukan langkah yang kurang baik dengan memakan kuda yang ada di E5. Menurut saya di sini langkah ini sangat buruk karena putih memiliki banyak kelemahan di petak hitam sehingga putih membutuhkan gajah ini untuk mempertahankan area kelemahannya ini. Mungkin sebaiknya di sini menteri ke C2 untuk mempertahankan ancaman dari hitam, yaitu kuda ke D3, dan posisi ini akan sangat imbang untuk kedua belah pihak. Mungkin benteng ke C7 dan ada menteri ke B1 dan semuanya aman terkendali ya di sini. Baiklah, kita lihat lanjutan di permainan, yaitu dengan gajah makan E5, lalu benteng makan E5, kuda ke D5, dan setelah pertukaran ini buah hitam menjadi lebih baik karena hitam menjadi aktif menterinya, karena pertukaran tadi membuka jalan bagi menteri untuk ke petak H4 yang sekaligus langsung mengancam kuda di sini. Dilanjutkan dengan kuda ke E2, benteng ke C7 menguasai jalur, kuda ke D4, benteng ke G5 dengan maksud gajah ke E5 dan diikuti dengan menteri ke G3 yang mengancam skakmat di petak H2, atau juga mungkin bisa melakukan kombinasi dengan benteng, nantinya pengorbanan benteng. Baiklah, kita lihat bagaimana kelanjutannya. Pion ke F4, lalu benteng ke G3 dan kuda ke F3. Dan mungkin di sini teman-teman bisa menebak langkah apa yang dimainkan oleh Daniel Dubov di posisi ini. Saya akan memberikan waktu untuk teman-teman memikirkan langkahnya.
Baiklah, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukannya, yaitu langkah hitam di sini adalah dengan pengorbanan benteng dengan benteng makan F3. Dan setelah pion G makan F3, menteri makan H3, dan di sini Pragnanda menjalankan sebuah langkah yang kurang baik dengan raja ke G1. Tapi memang setelah menteri ke H2 di sini, menteri makan pion, menteri ke G2, dan menteri kali F4, maka posisi ini saya pikir akan sangat baik untuk hitam, karena hitam memiliki keunggulan 4 pion ya, 4 pion di sini. Walaupun kalah pertukaran benteng melawan gajah, tapi hitam unggul 4 pion, yang tentunya akan sangat cukup kompensasinya sebagai pertukaran dari bentengnya. Dan bisa lihat di sini rencana hitam hanya tinggal memaju-majukan pionnya nantinya secara bertahap dan meraih kemenangan dengan, saya pikir akan sangat mudah buat hitam di sini. Baiklah, kita kembali ke permainan. Raja ke G1 dari Pragnanda, dan kembali lagi pengorbanan yang sangat luar biasa dari Danil Lubov yang merupakan menceltal masa kini, yaitu dengan gajah ke D4. Dan setelah gajah ke D4, menteri kali D4, menteri ke G3, raja harus ke H1, dan benteng ke C2. Dan di sini Pragnanda menyerah dikarenakan tidak ada cara untuk mencegah ancaman menteri ke G2 atau menteri ke H2 skakmat. Jika benteng ke D2 di sini, maka menteri kali S1, raja ke G2, dan posisi ini akan sangat menang mudah karena hitam di sini menang 1 menteri ya. Dan jika menteri ke G1 di sini, maka menteri ke H3 dan putih akan terkena skakmat. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pengorbanan dari seorang Danil Lubov di sini? Sangat luar biasa, bukan? Ya, semoga partai ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.